126. Halo Yunita, lo sadar gak sih lo bicara dengan siapa? Lo baru calon menantu di rumah ini tapi lo udah berani-beraninya ngancem-ngancem gue. Maaf Yunita kalau lo mau cari musuh, bukan gue orangnya. Gue bukan orang yang seperti lo tuduhkan. Dan kalau lo mau memenangkan hatinya Mas Yudi, bukan seperti itu caranya, tapi cintailah dia dengan tulus. Begitu juga dengan Dara, jadilah ibu yang baik dan tulus sayang padanya. Dengan begitu siapa tahu hati Mas Yudi bisa luluh. Sudah cukup lo mau mengikatnya dengan cara lo yang kotor. Jelas Gisel, kotor lo bilang. Hei Gisel, gue yang korban di sini dan lo bilang cara gue kotor. Dimana perasaan lo sebagai perempuan? Yudi itu yang menyeret gue dan memperkosa gue, dan lo masih menuduh gue yang enggak-enggak. Gue benar-benar tidak menyangka, hanya karena ingin membela Yudi, tega-teganya lo nuduh gue serendah itu. Gue gak asal nuduh Yunita dan gue gak ada maksud merendahkan lo. Gue hanya ingin lo sadar, kalau apa yang lo lakukan itu salah, dan Mas Yudi gak suka dengan cara lo itu. Sebentar-sebentar, dari ucapan lo sepertinya tahu apa yang terjadi di antara kami. Bagaimana lo bisa tahu semua itu? Bukankah lo tinggal di Bogor? Apa Yudi yang cerita sama lo? Gue jadi semakin yakin kalau lo memang ada main belakang sama Yudi. Ingat Gisel, lo sudah punya suami dan Yudi itu hanya mantan lo. Lo gak seharusnya terlalu ikut campur masalah mantan lo, kecuali kalau lo memang masih ada hati padanya. Tuduh Yunita. Gisel mengepalkan tangan mendengarnya. Yunita, dengarkan gue baik-baik. Oke, gue tahu semua yang terjadi di antara kalian itu memang dari Yudi sendiri, tapi Yudi gak hanya memberitahukannya pada gue tapi pada A. Darman juga. Sekali lagi gue tekankan, gue benar-benar gak ada perasaan apa-apa lagi padanya, karena sangat mencintai suami gue, dan hubungan gue dengan Mas Yudi tidak lebih dari saudara. Karena sampai kapanpun dia adalah sepupu dari suami gue. Oh benarkah? Lalu bagaimana dengan David anak lo? Bukankah dia anak lo bersama Yudi? Seisi rumah ini bisa lo tipu Gisel, tapi tidak dengan gue. Gisel sangat terkejut mendengarnya. Dari mana lo bisa tahu tentang David? Takutkan lo, karena rahasia lo ada di tangan gue. Jangan panggil gue Yunita, kalau hanya mencari tahu tentang lo saja gue gak bisa. Kenapa gue harus takut? Kalau lo mau memberitahu tentang David silahkan, gak masalah buat gue. Palingan Mas Yudi lagi yang disalahkan. Bisa jadi posisi dia sebagai CEO juga terancam. Jawab Gisel santai. Gantian Yunita yang terkejut. Bisa berabe urusannya kalau sampai Yudi sampai dipecat. Gak jadi nyonya bos dong dia. Padahal dia sudah membayangkan, bakal pamer ke semua orang yang dikenalnya, kalau dia adalah istri dari seorang CEO perusahaan Sanjaya. Mata Yunita semakin membola begitu melihat Oma Sanjaya dari kejauhan. Enggak-enggak Oma Sanjaya gak boleh tahu tentang David, gue gak mau Yudi dipecat. Gue ada ide, batin Yunita tersenyum miring. Memang dasar lo ya Gisel, perempuan murahan, gatal, gak punya hati, penggoda calon suami orang. Marah Yunita. Gisel membulatkan matanya. Lo yang murahan dan lo juga yang gak punya hati. Gisel balas marah. Gisel tidak terima Yunita tiba-tiba menuduhnya yang enggak-enggak. Gisel, kamu kenapa berkata seperti itu? Dek, jantung Gisel tiba-tiba berdebar cepat begitu mendengar suara Oma Sanjaya. Gisel menatap pada Yuangka, jangan-jangan Yuangka sengaja melakukannya. Yuangka tersenyum miring, dan beberapa detik kemudian senyum itu berubah menjadi raut wajah sedih. Iya Oma, Gisel menuduh saya murahan dan gak punya hati, karena Pak Yudi. Gisel gak bisa terima Oma, kalau Pak Yudi akhirnya mau menikahi saya. Saya gak tahu kenapa Gisel berkata seperti itu. Padahal sudah jelas dia juga sudah punya suami yang tidak kalah dari Pak Yudi. Gisel benar-benar tega Oma. Padahal aku sedang hamil Hicks.
Ujar Yunita dengan muka sedih dibuat-buatnya kemudian menundukkan kepalanya dan pura-pura menangis. Giselle mengepalkan kuat tangannya. Perempuan di depannya ini memang benar-benar licik. Benar seperti itu Giselle? Tanya Oma Sanjaya. Oma Sanjaya mendekat pada Yunita dan membawa Yunita ke pelukannya. Giselle masih diam dan menatap ke arah Yunita. Giselle, panggil Oma Sanjaya lagi. Maafkan Giselle, Oma. Giselle yang gak bisa kontrol emosi, dan Giselle sama sekali gak ada niatan menuduh Yunita seperti itu, kalau bukan Yunita yang mulai. Maafkan gue Yunita. Permisi Oma dan Yunita. Ujar Giselle pelan dan langsung pergi meninggalkan Oma dan Yunita. Giselle tidak mau berdebat depan Oma Sanjaya. Kasihan Oma Sanjaya, cukup para menantunya yang selalu berdebat di depannya, jangan sampai dia sebagai cucu menantu ikutan juga. Tuh lihat Oma, Giselle langsung pergi, gak sopan banget dia. Dia pasti berusaha menghindar itu. Saya tahu apa yang saya dan Pak Yu dilakukan memang salah tapi dia gak berhak menuduh saya seperti itu kan Oma. Hati saya benar-benar sakit mendengarnya Oma Hicks. Ujar Yunita terus menjalankan aksinya. Sudah-sudah nanti Oma yang akan bicara padanya. Sekarang sebaiknya kamu siap-siap. Tanggal pernikahan kalian sudah ditentukan. Waktu kalian tidak banyak, jadi kamu sudah harus mempersiapkan semuanya. Hari ini kamu dan Nindi akan ke butik cari gaun pengantin kamu. Jangan lupa beritahu juga orang tua kamu tentang pernikahan kalian. Dan Oma minta maaf kalau pernikahan kalian tidak dilangsungkan secara besar-besaran. Yudi belum lama bercerai dan kamu juga sudah hamil. Oma hanya gak mau kalian menjadi bahan omongan banyak orang. Jelas Oma Sanjaya. Yuangka yang sebelumnya senang seketika senyumnya memudar begitu mendengar kalimat terakhir Oma Sanjaya. Tapi tidak apa-apalah sekalipun pesta pernikahannya sederhana, yang penting Yudi segera saja jadi milik gue. Tunggu saja Giselle perlahan tapi pasti, gue akan menyingkirkan posisi lo. Batin Yunita, baik Oma, saya akan bersiap-siap. Terima kasih Oma, ujar Yunita melepas pelukannya. Iya, ujar Oma Sanjaya. Oma Sanjaya masih berdiri di tempatnya dan menatap ke arah Yunita sampai Yunita menghilang dari pandangannya. Oma Sanjaya menarik nafas pelan. Dia selama ini harus ekstra bersabar karena ulah kedua menantunya, sekarang tambah lagi cucu menantu. Oma Sanjaya sangat tahu Giselle, tapi sesabar-sabarnya Giselle ya lama-lama bisa jadi ganas juga kalau terus dipancing. Oma Sanjaya kemudian melangkahkan kakinya ke arah kamar tamu, kamar di mana Giselle berada. Tok tok tok. Giselle, ini Oma, ujar Oma Sanjaya sambil mengetuk pintu kamar. Ceklek. Iya Oma, ujar Giselle begitu pintunya terbuka. Ada perasaan takut juga di hati Giselle, mengingat kelakuannya yang tidak sopan main pergi begitu saja. Kamu lagi ngapain? Hanya tidur-tiduran saja Oma. Bukannya kamu mau belajar ngerajut? Ayo Oma ajarkan. Tapi Oma, bukannya Oma marah maksud kamu, ujar Oma Sanjaya cepat memotong ucapan Giselle. Iya Oma, ujar Giselle pelan. Giselle, kenapa juga Oma harus marah sama kamu? Kamu gak salah apa-apa. Oma sangat tahu, kamu gak akan berkata seperti itu, kalau gak ada sebab dan akibatnya. Lagian Oma juga cukup tahu karakter Yunita, dan Oma gak gampang untuk dia tipu. Sudah ayo kita sebaiknya belajar ngerajut, keburu Dara dan David bangun. Iya Oma, jawab Giselle tersenyum. Giselle merasa lega, Oma Sanjaya tetap bersikap biasa padanya. Asteris. Hari sudah sore, Giselle sedang mencoba membuat rajutannya di balkon kamarnya. Giselle sudah belajar dan ternyata membuat rajutan tidak semudah yang dia bayangkan. Padahal kalau melihat cara Oma merajut kayaknya gampang banget gitu. Sesekali Giselle juga melirik ke arah bawah. Giselle tersenyum saat melihat David sedang dikelitiki Opa Sanjaya. Opa Sanjaya kalau bersama David dan Dara, auranya memang berbeda banget, gak ada tegas-tegasnya sama sekali.
Senyum Giselle makin mengembang saat melihat Oma Sanjaya juga melakukan hal yang sama pada Dara. Mereka berempat tertawa dengan cerianya. Giselle memang sengaja gak ikut gabung karena gak ingin menjadi orang kelima di antara mereka. Kesayanganku senyum-senyum saja, lagi ngelihatin apa sih? Ujar Darman mengecup pipi Giselle kemudian membawa Giselle duduk di pamukannya. Kaget Giselle dengan aksi tiba-tiba Darman. Kenapa? Tanya Darman santai dan kembali mengecup pipi Giselle. Ya aku kaget saja, tiba-tiba masuk, bukannya salam dulu. Protes Giselle. Oh iya aku lupa, Assalamualaikum istriku, bidadariku. Ujar Darman mengulurkan tangannya. Giselle tersenyum dan menyambut tangan Darman kemudian menciumnya. Waalaikumsalam tumben pulang cepat, kita jadi pulang ke Bogor. Enggak sayang, loh kenapa? Bersambung, 127. Katanya Momi ingin bicara sayang. Ujar Darman. Bicara sama kita tanya Giselle. Pikiran Giselle mulai gelisah. Enggak hanya pada kita sayang pada semuanya juga. Pada semuanya. Memangnya Tante Dira mau membicarakan apa? Aku juga gak tahu, lihat saja nanti. Terus bicaranya mau di sini atau di rumah Berhubung opa di sini, ya di sini sayang. Oh, terus kita pulang ke Bogor kapan? Besok setelah sholat subuh. Kenapa pagi-pagi banget Biar gak macet sayang, enakan subuh kalau berkendara, suasana jalanan juga lebih tenang. Benar juga ya sekalian cari sarapan pinggir jalan ya Tumben, biasanya juga maunya sarapan dari rumah terus. Sekali-kali iya sayang gak apa-apa. Oh iya kamu belum jawab pertanyaanku. Kamu ngelihatin apa tadi? Biasa David dan yang lainnya. Oma dan opa itu memang benar-benar penyuka anak kecil banget ya Betah banget mereka main sama Dara dan David. Mayoritas para opa dan oma pasti begitu sayang. Lebih senang main sama cucu atau cicitnya. Aku yakin kamu kelak, kalau sudah nenek-nenek pasti senangnya main sama cucunya. Enggak juga jangan bohong. Beneran ya memang sih pasti ada keinginan main sama cucu atau cicit. Tapi impian utamaku, kalau misalkan anak kita udah pada kerja atau menikah, aku pinginnya jalan-jalan keliling Indonesia sama Nanti misalkan kita sebulan di Lampung, dan bulan depannya lagi di Palembang. Kita coba semua wisatanya, pasti menyenangkan itu Makanya kita harus hemat, biar ada tabungan untuk hari tua nanti. Darman menyentil gemas kening Giselle. Kok disentil? Protes Giselle sambil mengusap keningnya. Biar kamu pikirannya semakin terbuka sayang. Hemat itu memang penting, tapi di usia kita ini bukan hematnya yang harus kita pikirkan, tapi usahanya dan kerja kerasnya. Sekarang aku mau tanya, selain jadi guru apa kamu ada kepikiran mau usaha lain, atau mau jadi ibu rumah tangga saja? Ada dong aku juga mau punya penghasilan sendiri. Bisa punya penghasilan sendiri itu pasti lebih puas rasanya, tapi tetap uang bulanan harus ditransfer terus. Terus kamu mau usaha apa? Mau jadi ibu kos atau ibu kontrakan? Akan transferannya cukup banyak nih, ditambah lagi transferan dari bibi penjaga villa juga lumayan. Nah kalau uangnya sudah cukup nanti aku mau coba beli rumah, kemudian dikontrakan. Kalau beli rumah kan gak bakalan rugi rumah tiap tahun harganya naik. Gimana setuju gak kalau aku jadi ibu kos? Tentu saja sayang dan gak perlu nunggu uang kamu banyak dulu. Kalau kamu misalkan ketemu rumah yang cocok, bilang saja, nanti aku tambah pakai uangku. Wah beneran asik-asik, ujar Giselle senang kemudian memeluk Darman. Seneng banget kamu sayang, tapi sebentar deh. Orang tua kamu kan dagang, aku pikir kamu keinginannya punya toko yang besar, atau punya brand sendiri gitu. Itu keinginanku untuk nomor yang kesekian Nanti saja setelah aku punya beberapa kos dan kontrakan. Ujar Giselle melepas pelukannya. Iya sayang perlahan-lahan saja.
Misalkan dalam 1 tahun nambah 1 atau 2 juga sudah lumayan. Terus misalkan dikontrak berapa uang sewanya? Tanya Darman sambil mengusap rambut Giselle. Tergantung kalau kami dulu 22 juta per tahun. Awalnya sih gak segitu, cuma 2 atau 3 tahun sekali pasti naik. Cukup mahal juga, namanya juga Jakarta itu udah termasuk murah. Jangan bandingkan dengan di Bogor. Kalau di Bogor mungkin uang segitu cukup buat DP perumahan. Benar juga, wah bentar lagi aku bakalan jadi pak kos nih. Ingat ya sayang, kalau kamu ada anak kos, pilih yang cantik-cantik saja. Untuk apa gitu? Ya biar pak kosnya ini bisa cuci mata. Gak ada itu, ujar Giselle cepat. Haha, bercanda sayang, kamu ini serius banget. Mau secantik apapun mereka, tetap bagiku kamulah yang tercantik. Makasih Kap. Giselle mengecup pipi Darman. Pipi satunya belum sayang, ujar Darman tersenyum. Kap, bibir. Kap. Darman dengan cepat menahan tungkuk Giselle begitu bibir mereka saling menyatu. Giselle tersenyum dan memejamkan matanya, menikmati perlakuan Darman. Bibir mereka saling menyatu dan menari-nari dengan indahnya. Darman menyesap dalam bibir Giselle dan dibalas Giselle tidak kalah panasnya. Darman melepas tautan bibir mereka dan menatap Giselle tersenyum. Giselle balas tersenyum menatap Darman. Darman kembali menyatukan bibir mereka dan kali ini lebih panas dari sebelumnya. Giselle sampai mengalungkan tangannya di leher Darman. Mandi bersama sayang, ujar Darman serak sambil mengangkat tubuh Giselle. Giselle tidak menjawab, dia terlalu sibuk dengan bibir Darman. Darman melangkahkan kakinya tanpa melepas tautan bibirnya. Tidak jauh dari mereka, tampak Yudi mengepalkan kuat tangannya dan memejamkan matanya. Hatinya terasa begitu sakit melihat apa yang dilakukan Giselle dan Darman. Ini rasanya sangat sakit Giselle. Lirih Yudi sambil menepuk pelan dadanya menahan rasa sesak di hatinya. Sementara itu beberapa langkah dari Yudi juga ada tangan yang terkepal erat. Dia adalah Yunita, dan Yunita masih bisa mendengar suara lirih Yudi. Benarkan dugaan gue kalau masih ada cinta di antara mereka, terutama dari Yudi. Giselle, lihat saja gue gak bakal tinggal diam Giselle. Gue gak biarkan lo bahagia. Batin Yunita. Asteris. Malam hari tiba. Semuanya sudah berada di ruang keluarga rumah Yudi tepat seperti keinginan Momidira. Kali ini semua sudah ada pasangannya, dan tentu saja mereka duduk di samping pasangan masing-masing. Baiklah, berhubung semuanya sudah kumpul, apa pembicaraannya sudah bisa kita mulai, ujar Momidira. Sudah Dira, silakan saja, kamu mau bicara apa? Ujar Opa Sanjaya. Begini Pak. Aku sudah memikirkan ini semalaman, dan ini demi kebaikan kita semua. Papa tentunya tidak mau kan, kalau kami tidak saling akur atau lebih parahnya seperti musuhan. Ujar Momidira. Tentu saja, ujar Opa Sanjaya. Berhubung Papa setuju, jadi aku meminta Papa untuk mengubah keinginan Papa tentang saham 50% itu. Maksud lo Dira? Potong Mami Nindi. Nindi, biarkan Dira bicara, terlebih dulu. Tegas Opa Sanjaya. Iya Pak, ujar Mami Nindi dan kembali diam. Teruskan Dira, ujar Opa Sanjaya. Baik, begini Pak tentang saham 50% yang Papa janjikan itu. Papa yang ingin memberikannya pada cicit laki-laki pertama Papa. Papa tentu tahu kalau Darman dan Yudi sama-sama sudah memiliki pasangan. Dan bisa saja nanti anak mereka sama-sama laki-laki dan hampir seumuran. Pak, bagaimana kalau sahamnya dibagi 2 saja? Itu akan lebih baik untuk mereka ke depannya, karena biar bagaimanapun mereka sama-sama cicit Papa. Coba Papa bayangkan, bagaimana perasaan cicit kedua Papa yang tidak dapat apa-apa hanya karena dia lahirnya belakangan. Dia pasti sangat sedih Pak dan merasa gak dianggap. Dan yang aku takutkan dia malah jadi anak pemberontak, karena merasa diperlakukan tidak adil. Itu saja yang ingin aku sampaikan Pak, semoga Papa mengerti kali ini. Jelas Momidira.
Mami Nindi yang sedari tadi sudah menahan-nahan langsung bangkit dari duduknya begitu Mami Dira selesai bicara. Gak bisa begitu dong Dira, lo tahu kan papa itu gimana orangnya. Kalau ayah dan kita gak boleh seenaknya saja ngatur-ngatur dia. Pokoknya aku gak setuju dengan Dira. Saham 50% itu harus jatuh ke tangan cicit laki-laki pertama papa. Protes Mami Nindi. Papa Wijaya hanya diam dan menghela nafasnya. Mi, sebaiknya Mami duduk. Ingat papa baru sembuh dan jangan sampai dia sakit lagi. Tegur Papi Rajit. Gak bisa Pi, Dira gak boleh seenaknya ngatur-ngatur papa. Dira bukan ngatur Nindi, dia hanya mengutarakan keinginannya. Pa, untuk kali ini aku setuju dengan Dira. Papa juga jangan terlalu keras. Aku tahu waktu itu papa memang sangat menginginkan cicit laki-laki, tapi sekarang aku yakin keinginan itu tidak sama lagi. Terlebih kita juga sudah ada David. Cicit laki-laki kita meski dia bukan anak kandung Darmen. Untuk itu Pak, baik itu anak Darmen atau Yudi mereka berhak mendapatkan bagian dan kesempatan yang sama Pak. Ujar Oma Sanjaya. Baiklah jika mereka sama-sama laki-laki dan lahir di tahun yang sama, maka khusus saham 50% itu aku bagi dua. Sekarang apa semuanya sudah jelas? Ujar Opa Sanjaya. Iya Pak sudah jelas. Semangat Mami Dira. Sedangkan Mami Nindi benar-benar kesal mendengarnya. Padahal sedikit lagi saham itu bisa jatuh ke tangan cucunya. Untuk kali ini Mami Dira sangat yakin anaknya Yudi laki-laki. Semoga saja Gisel gak hamil-hamil. Batin Mami Nindi. Bersambung. 128. Gisel, Darmen dan David sudah kembali ke Bogor. Gisel melakukan aktivitasnya seperti biasa, begitu juga dengan Darmen. Hari-hari Gisel dan keluarga kecilnya berjalan lancar dan nyaman. Gisel juga bebas melakukan aktivitasnya seperti yang dia mau, tanpa perlu takut-takut. Sore ini Gisel menemani David main sambil belajar. David lihat sini ganteng, ini hewan apa namanya? Tanya Gisel sambil menunjukkan gambar ayam. Yayam, semangat David sambil membuka-buka bukunya. Pintar, kalau suara ayam gimana sayang? Kokot, bagus, kalau yang ini hewan apa namanya? Pus, kalau suara pus, gimana sayang? Eong. Mama Kakan, Oce David sambil menunjukkan gambar ikan. Iya sayang itu ikan, pintar anak mama, sudah tahu gambar ikan. Kalau suara ikan gimana sayang? Ap, Oce David sambil membuka dan menutup mulutnya. Begitu ya, tanya Gisel menahan tawanya. Ya, iya sayang, pintar anak mama, tepuk tangan buat David. David bertepuk tangan dengan semangat. Kalau yang ini, hewan apa namanya ganteng? Tanya Gisel sambil menunjukkan gambar gajah. Jajah, kalau suara gajah gimana? Jajah. Hahaha, Gisel seketika ngakak mendengarnya ada-ada saja ini anaknya. Hihihi, David ikut tertawa. Ketawa lagi ini anak gantengnya mama, ujar Gisel sambil mengecup pipi David. Mamahnya, David ngatai mama monyet. Tanya Gisel sambil berkacak pinggang dan menatap David. Nini nyet mama, Oce David menunjukkan gambar monyet. Oh itu namanya monyet, pintar anak mama. Kalau suara monyet gimana ganteng? Wah, Oce David sambil menggaruk kepalanya. Hahaha, Gisel lagi-lagi ngakak mendengarnya. Hihihi, tin. Papa hihihi, David bersorak senang begitu mendengar klakson mobil. David langsung bangkit dari duduknya dan berlari ke arah pintu. Gisel juga ikut melakukan hal yang sama. David pelan-pelan ganteng. Ya, papa hihihi. Oce David girang begitu melihat Darmen datang sambil menenteng kresek. Assalamualaikum David, mama. Ujar Darmen sambil membungkukkan badannya dan merentangkan tangannya menyambut David. Acacalam papa hihihi. Oce David mempercepat larinya dan langsung meraih kresek yang dibawa Darmen. Senyum di wajah Darmen memudar. David lebih memilih oleh-olehnya daripada memeluknya.
David gak mau peluk papa. No, oceh David dan langsung memeriksa isi kreseknya. Hihihi, David tertawa girang begitu melihat kotak kue kesukaannya. Ya sudahlah kalau David gak mau peluk papa, papa peluk mama dan dede saja, ujar Darmen memelas. Giselle tersenyum mendengarnya. Jangan bilang kamu juga hanya mau oleh-olehku sayang. Enggak Aa, aku lebih rindu pelukan Aa. Senyum Darmen kembali mengembang dan langsung merentangkan tangannya. Tanpa menunggu lama-lama, Giselle langsung memeluk Darmen. Kangen banget aku sama kesayanganku ini, ujar Darmen sambil mengecup rambut Giselle. Aku juga Aa, ujar Giselle tersenyum. Darmen melepas pelukannya dan mengecup kening Giselle. Gimana kabar calon baby kita hari ini sayang? Sangat baik Aa, syukurlah, ujar Darmen kemudian berlutut depan Giselle. Halo dede, ini papa sayang. Terima kasih sudah jadi anak baik selama papa kerja. Papa rindu dedek, dedek rindu papa juga kan? Bukan seperti David yang lebih rindu oleh-oleh papa, curhat Darmen sambil mengecup perut Giselle. Giselle tersenyum. Iya papa, dedek jauh lebih rindu usapan papa, ujar Giselle. Makasih sayangnya papa, ujar Darmen dan kembali mengecup perut Giselle. Darmen beralih merangkul istrinya. Ayo kita masuk, itu bawa masuk anaknya juga Aa. Biarkan saja, dia lebih suka kuenya daripada papanya, ujar Darmen menatap David yang begitu asik menikmati kuenya. Salah Aa sendiri tiap pulang bawa oleh-oleh, jadi anaknya kebiasaan. Habisnya ada yang kurang sayang, kalau gak bawa sesuatu buat kalian. David enak kuenya, nyam-nyam hihihi. Kalau enak bilang makasihnya mana. Aci papa, sama-sama jagoan, yuk kita lanjut makan di dalam yuk. Ya, asteris. Hari sudah malam, setelah selesai makan malam, Giselle dan Darmen tidak langsung tidur. Mereka memilih bersantai di depan playground David, sambil mengawasi David yang asik main sendiri. Giselle menyenderkan kepalanya di dada bidang Darmen dan memeluk perut Darmen. Sedangkan Darmen mengusap perlahan rambut Giselle. Besokan umur David pas 1,5 tahun. Kalau misalkan aku mulai menyapi dia gimana? Tidak apa-apa sayang, bagus kalau dia mau, kalau enggak ya perlahan-lahan saja. Iya abis, bunda tuh dari kemarin-kemarin udah sibuk banget nyuruh biar David berhenti menyusui terus. Dia sangat khawatir padahal aku sudah jelaskan. Aku bahkan sampai menunjukkan video-video di YouTube kalau tidak apa-apa menyusui saat hamil, tapi bunda tetap saja keke dan kayak gak percaya gitu Wajar saja sayang, bunda berpikir begitu, memang terlalu banyak mitos yang beredar di luar sana, yang menyebabkan para ibu khawatir, dan langsung stop menyusui begitu tahu dia hamil. Padahal menyusui saat hamil tidak masalah, hanya saja dengan beberapa catatan. Salah satunya tidak ada keluhan kontraksi, tidak ada pendarahan, tidak ada riwayat kamu lahiran prematur sebelumnya dan lain sebagainya. Kamu dengarkan penjelasan dokter waktu itu, selama kamu merasa baik dan pertumbuhan calon bayi kita baik, maka tidak perlu khawatir menyusui saat hamil, kecuali kalau sudah mulai muncul keluhan-keluhan, ya mau gak mau harus di stop. Jelas Darmen. Iya aku mengerti. Terus kalau misalkan masih mau menyusui saat hamil, sampai usia kehamilan berapa bulan Saat sudah memasuki trimester ketiga sayang, karena di trimester ketiga, janin mengalami pertumbuhan berat badan yang paling banyak. Makasih penjelasannya Sama-sama sayang. Setelah mendengar penjelasanku, apa kamu sudah tetap dengan pendirian kamu menyapi David, atau nunggu beberapa bulan lagi? Aku udah mantap mau nyapi David mulai besok. David juga udah 1,5 tahun ini, udah cukup lah Lagian akhir-akhir ini dia gak begitu nyari-nyari ASI lagi, apalagi kalau lagi haus banget, dia lebih suka minum susu formula pakai dotnya. Mungkin karena ASInya udah mulai berkurang kali ya jadi kurang puas dia. Bisa jadi sayang. Oke, kalau begitu mulai besok, aku siap membantu kamu.
mari kita bekerja sama," ujar Darman sambil mengulurkan tangan kanannya. Giselle menyambut semangat tangan Darman. Mereka sama-sama tersenyum. Darman membawa tangan Giselle ke bibirnya dan mengecupnya dalam. Senyum Giselle makin mengembang dan mengeratkan pelukannya. "Brooke, Hua, David," kaget Giselle dan Darman. Giselle seketika menarik tangannya dan menegakkan tubuhnya. Begitu juga dengan Darman. Darman langsung bangun dari duduknya dan berlari menghampiri David. "David, ya ampun jagoan," ujar Darman saat melihat badan dan kepala David sudah di lantai, sedangkan kakinya nyangkut di antara mainannya. "Hua," David semakin menangis keras. "Iya jagoan, iya, ini papa," ujar Darman dan langsung mengangkat tubuh David. "Hua, iya jagoan, maaf ya papa dan mama terlalu asik cerita, sampai-sampai melupakan David," ujar Darman sambil mengusap-usap punggung David. "Hua, David mana yang sakit sayang, kakinya iya ganteng?" tanya Giselle ikut mengusap rambut David. "Ya Hua," Giselle beralih mengusap pelan kaki David yang tersangkut. "Ini pasti David coba manjat-manjat lagi ini." "David, lihat mama ganteng, mama bisa sulap lo. Mama bisa sulap kaki David biar sembuh." "David mau lihat mama sulap," ujar Giselle. "Ya Hua," ujar David mengangkat kepalanya dan menatap Giselle. "Ini lihat ya, simsalabim jadi apa? Jadi sembuh. Fu sembuh," ujar Giselle sambil meniup kaki David. "Mama bu." "Iya sayang, udah gak sakit lagi kan?" Ya, hebat mama, tepuk tangan buat mama," ujar Giselle kemudian tepuk tangan. "Hihihi," David ikut bertepuk tangan. Darman ikut tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gampang ini David banget berhenti nangisnya. "David mainnya udahan ya, besok lanjut main lagi. Sekarang saatnya David bobo," ujar Darman. Ya, mama mimik." "Siap sayang, ini malam terakhir David minum ASI jadi David bisa minum sepuasnya." "David siap." Ya, good boy." Asteris. Hari berganti pagi, dan pagi berganti siang. Giselle senang sampai sejauh ini usaha Giselle menyapi David masih aman. David belum ada merengek minta ASI, dan dikasih dotnya gak pernah nolak dia. Hingga sampai hari menjelang sore David mulai rewel, dan minta ASInya. Giselle ngajak David main ikan, dan membiarkan David ikutan nyebur biar perhatian David teralihkan. "Mama kakan hihihi." "Iya sayang." David nangkap ikan. "Iya ganteng." Ya hihihi. "Tintin." "Papa." "Iya sayang, itu papa," ujar Giselle tanpa bangun dari duduknya. Ada Bibi Alice ini yang membukakan gerbang. "Kakan hihihi," oceh David ceria dan berusaha menangkap ikan lagi. Giselle ikut tersenyum. "Giselle apa-apaan kamu, anak dibiarkan main di air kotor begitu. Ibu macam apaan kamu ini? Pantas saja kamu gak bisa hamil-hamil." Dek, bersambung. 129. Jantung Giselle seketika berdebar cepat begitu mendengar suara Momidira. Giselle memutar badannya perlahan. "Selamat sore tante," ujar Giselle pelan sambil mengulurkan tangannya. Sore, cepat angkat itu anak kamu, saya mau bicara." "Udah kerjanya cuma ngerawat anak satu, itu juga gak becus. Heran saya, kenapa Darman bisa suka sama perempuan seperti kamu." "Cepetan Giselle, gak pakai lama," marah Momidira dan langsung pergi meninggalkan Giselle. "Iya tante." Giselle menggerakkan tangannya gelisah begitu Momidira pergi. "Gimana ini? Gimana kalau Tante Dira menyinggung tentang kehamilan itu lagi?" gumam Giselle gelisah. Giselle benar-benar gak siap kalau harus kena semprot terus oleh ibu mertuanya. "Mama kakan hihihi," oceh David ceria. "Ya ampun David, mama hampir saja melupakan kamu sayang," ujar Giselle beralih pada anaknya. "Mama hihihi," oceh David menunjukkan ikan di tangannya. Mata Giselle membola. "Nak, ini bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan ikannya?" "Lepas sayang lepas,"
nanti ikannya mati. Ujar Giselle. No, ujar David dan semakin mengeratkan pegangan. Sayang, ya ampun gimana ini? Giselle semakin tidak karuan saja rasanya. Udah di sana ada mertuanya nungguin. Ini anaknya malah gak bisa diajak kerja sama. Mama hihihi. Aduh, ingin rasanya Giselle menangis. David sebentar, ujar Giselle. Giselle mengambil gayung mainan David dan mengisinya dengan air. David, ikannya masuk sini sayang, ujar Giselle. Ya hihihi, nurut David. Pintar, sekarang ikannya sudah dapat, kita masuk ke rumah yuk ganteng, kita kasih makan ikannya. No, pipipit kakan. Oce David dan kembali berusaha menangkap ikannya. Besok lagi sayang, nanti papa marah loh, kalau David main air terus. Hihihi, David tidak peduli ucapan mamanya, dia lebih peduli pada ikan-ikan yang mau ditangkapnya. Giselle menatap ikan hasil tangkapan David dan David bergantian. Ikannya udah terengah-engah, dan sepertinya mau mati. Giselle, kamu kenapa lama sekali? Teriak Mommy Dira yang sudah berkacak pinggang dan menatap marah Giselle. Iya tante, ini Davidnya masih mau main tante. Gugup Giselle. Main-main, itu bukan mainan Giselle. Sejak kapan kolam ikan jadi mainan? Paksa dia keluar. Saya tunggu 5 menit lagi, kalau sampai kamu tidak datang, saya seret kamu. Kesal Mommy Dira dan kembali masuk rumah. Giselle mengepalkan tangannya, dia benar-benar gelisah. Giselle seketika membayangkan diseret depan anaknya sendiri. Enggak, itu gak boleh terjadi. David gak boleh melihat apa yang tidak pantas dilihat olehnya. Iya, Darman, aku harus segera menghubunginya, ujar Giselle kemudian merogoh saku bajunya. Giselle mengambil cepat ponselnya, dan langsung menghubungi Darman. Tut. Telepon tersambung tapi Darman belum juga mengangkatnya. Kamu di mana? Ayo angkat teleponnya. Gumam Giselle tidak tenang. Giselle tidak menyerah dan terus mencoba menghubungi Darman. Sesekali tatapan mata Giselle juga tertuju pada David, takutnya David jatuh. Tut. Aku mohon angkat teleponnya. Gumam Giselle lagi. Tut, assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam, ada di mana? Tanya Giselle cepat. Masih di rumah sakit, dan ini baru mau pulang. Kenapa? Tante Dira ada di sini ya. Mommy, sejak kapan dia datang? Beberapa menit yang lalu dan dia mau bicara denganku. Ditambah ini David juga gak mau keluar dari kolam ikan aku takut. Kamu yang tenang oke sayang. Kamu lama-lamain menemui Mommy dan ini aku akan segera pulang. Itu gak mungkin tadi juga dia sudah keluar rumah lagi, dan minta aku segera menemuinya. Kalau begitu kamu bawa David kabur dulu. Kabur? Jangan ngaco. Gak ngaco sayang. Kamu bisa tunggu aku di jalan dekat rumah kita, atau kamu ke warung Baba saja, minta dia jemput kamu. Itu akan lebih baik daripada kamu diomeli Mommy. Biar nanti kita hadapi Mommy bersama. Jelas Darman. Baiklah ini aku akan bawa David keluar. Nanti aku hubungi lagi. Iya sayang, semangat sayang. Giselle mematikan sambungan teleponnya dan langsung memasukkan ponselnya ke saku. Giselle menatap David. David masih berusaha menangkap ikan dengan serunya. Giselle menarik nafasnya sejenak. Maafkan Mama David, Mama gak ada pilihan lain sayang, ujar Giselle pelan. Giselle membekap mulut David dan membawa David keluar dari kolam. David memberontak dan berusaha melepaskan diri. Maafkan Mama sayang, ini demi kebaikan kita bersama, ujar Giselle dan semakin mempercepat langkahnya. Giselle berlari kecil keluar dari rumah, dan berusaha menahan David yang terus memberontak. David menangis keras begitu Giselle menjauhkan tangannya. Kap sayang, kita lanjut main ikan di rumah kakek, ujar Giselle sambil menggendong David dengan sebelah tangannya sedangkan tangan yang satunya sibuk menghubungi babahnya.
Asteris. Giselle sudah di rumah orang tuanya dan sudah bisa bernafas lega untuk sementara. David juga sudah tenang, dan sedang makan cemilan bersama neneknya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu minta dijemput dengan keadaan kalian yang sangat berantakan? Kamu tidak lagi berantem dengan Darmen kan? Tanya Baba Ahyat. Baba Ahyat sempat terkejut saat anaknya tiba-tiba minta dijemput, dan dengan keadaan mereka yang gak banget. Baba Ahyat khawatir, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Enggak Baba, ini juga sedang dalam perjalanan dan mau jemput kami ke sini. Dia juga yang menyarankan kami ke sini. Sebenarnya ada Tante Dira datang ke rumah, Baba. Kalau hanya ibu mertua kamu yang datang, kenapa kamu malah kabur? Harusnya kamu layani dia, dan bersikaplah baik. Kalau begini caranya yang ada ibu mertua kamu makin tidak suka pada kamu. Iya aku ngerti Baba. Tapi masalahnya dia datang saat David asik main di kolam ikan, dan dia langsung marah-marah. Itu wajar, lagian kamu ini ngapain masukin David di kolam ikan, itu kan kotor. Bagaimana kalau David sakit? Iya Baba, tadi sih niatnya biar David gak minta ASI terus makanya aku masukin kolam. Tapi sebenarnya Tante Dira marah, bukan karena takut David sakit atau gimana Baba. Dia marah karena aku gak hamil-hamil. Maksud kamu gimana? Baba gak ngerti, bukannya kamu sedang hamil sekarang. Jadi sebenarnya Baba, kami sedang menyembunyikan kehamilanku dari Tante Dira. Padahal Tante Dira ingin banget aku segera hamil. Kalau dia ingin kamu hamil kenapa kalian harus menyembunyikannya? Kalian ini aneh. Bingung Baba Ahyat. Bukan begitu Baba, masalahnya Tante Dira hanya ingin cucu laki-laki, supaya bisa mendapatkan saham-saham itu. Bagaimana kalau jenis kelamin anak kami perempuan? Dia pasti semakin gak suka padaku Baba, begitu juga dengan bayi yang aku kandung. Jadi sampai sekarang mereka masih mempeributkan tentang saham-saham itu. Begitulah Baba. Makanya juga maunya kami gak usah tahu dulu jenis kelamin calon bayi kami, sampai dia lahir. Katanya biar aku gak kepikiran. Darmen ada benarnya juga. Kalian yang sabar ya, Baba yakin suatu saat, semuanya pasti berakhir dengan damai. Amin. Sementara itu di rumah Darmen Momi Dira sedang marah-marah pada Bibi Elis. Bagaimana mungkin mereka tidak ada di kamar mandi? Apa Bibi sudah memeriksa semua kamar mandi di rumah ini? Sudah Nyonya, kamar mandi bawah dan atas. Begitu juga dengan kamar-kamar sudah saya periksa semua dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Giselle dan David. Lalu pergi kemana mereka? Apa kamu sudah periksa halaman belakang? Sudah Nyonya, tapi saya tadi mendapati pintu gerbang terbuka. Sepertinya Giselle membawa David pergi. Maksud Bibi? Mereka kabur. Sepertinya Nyonya. Giselle, berani-beraninya kamu kabur dan mempermainkanku. Lihat saja nanti aku tidak akan melepaskan kamu. Marah Momi Dira. Kalau begitu, saya permisi ke belakang dulu Nyonya. Ujar Bibi Elis pelan. Iya, ujar Momi Dira kesal. Momi Dira tampak mengepalkan kuat tangannya. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Giselle seberani padanya. Dasar menantu gak tahu sopan santun. Mertuanya datang malah kabur, menantu macam apaan itu. Pokoknya Darmen harus tahu kelakuannya ini, biar dia tahu, kelakuan istrinya itu sebenarnya. Ujarnya lagi, tidak jauh dari Momi, mobil Darmen sudah masuki halaman rumahnya. Darmen membuka cepat pintu mobilnya, selanjutnya membukakan pintu untuk Giselle. Hanya mereka berdua. Darmen sengaja tidak membawa David karena tidak mau David melihat mominya marah-marah. Ayo sayang, ujar Darmen mengulurkan tangannya. Giselle menganggukkan pelan kepalanya dan menyambut uluran tangan Darmen. Pikiran Giselle benar-benar gak bisa tenang. Tarik nafas dulu perlahan biar kamu gak terlalu tegang. Ujar Darmen yang mengerti kegelisahan hati istrinya. Giselle mengangguk dan menuruti apa yang dikatakan Darmen. Sekarang sudah siap bertemu Momi.
Lagi-lagi Giselle menganggukkan kepalanya. Darman mengeratkan genggaman tangannya kemudian melangkah bersama Giselle. "Assalamualaikum Mom," ujar Darman begitu masuk rumah. Giselle, DARMEN. Bersambung, 130. Giselle semakin mengeratkan genggaman tangannya melihat wajah marah ibu mertuanya. Sedangkan Darman masih bisa bersikap biasa, dia sudah terbiasa melihat mominya marah-marah. "Ayo sayang kita duduk," ujar Darman mengabaikan tatapan marah mominya. Giselle mengangguk dan mengikuti langkah Darman. Giselle menundukkan kepalanya begitu mereka duduk di sofa. "Momi silakan duduk Mom," ujar Darman sesantai mungkin, bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Momi Dira duduk dengan kasar dan tatapan mata terus tertuju pada Giselle. "Mom jangan tatap Giselle seperti itu." Momi buat Giselle semakin takut saja. Biarkan saja, siapa suruh dia kabur dari rumah, benar-benar gak tahu sopan santun. "Kamu juga Darman, kalau istri kamu salah jangan selalu dibela, nanti semakin seenaknya saja dia." "Giselle pergi dari rumah karena aku yang suruh Mom," ujar Darman santai. "Kenapa kamu menyuruhnya pergi? Kamu juga semakin tidak tahu sopan santun saja, sejak menikah dengan perempuan kampungan ini. Ingat Darman, Momi yang melahirkan, merawat dan membesarkan kamu, hingga kamu jadi sukses seperti sekarang ini. Apa pantas kamu bersikap tidak sopan dan seenaknya pada Momi? Mau jadi anak durhaka kamu?" "Mom, aku selalu berusaha menjadi anak yang baik untuk Momi. Aku juga ingin berbakti pada Momi, tapi kalau Momi masih terus egois dan ingin menang sendiri, aku gak bisa Mom. Aku sudah dewasa dan aku tahu apa yang terbaik yang harus aku lakukan. Bukan Momi yang egois Darman, tapi kamu. Ingat, Momi tidak pernah merestui kamu menikah dengan Giselle, tapi kamu tetap menikahinya juga kan? Apa itu namanya kalau bukan egois? Mom yang udah lalu sebaiknya gak usah diungkit-ungkit lagi Mom. Mau Momi merestui atau tidak, sekarang Giselle juga sudah jadi istriku dan aku sangat bahagia dengan pernikahanku. Momi gak percaya, kamu pasti hanya pura-pura bahagia saja depan Momi. Mana ada seorang suami yang bisa bahagia dalam rumah tangganya, tanpa ada anak di antara mereka. Jangan jadi orang munafik kamu Darman." "Aku sama sekali gak munafik Mom, kami sudah ada anak, dan itu David." "Tapi itu bukan anak kandung kamu Darman," marah Momi Dira. Darman mengepalkan tangannya, begini nih kalau berdebat dengan mominya, pasti saja selalu ada jawabnya dan gak mau kalah. Darman menarik pelan nafasnya. "Baiklah, terserah Momi saja mau berpikir seperti apa. Sekarang aku mau tanya, sebenarnya Momi ada tujuan apa datang ke sini?" ujar Darman pelan. "Momi mau kamu menikah lagi," ujarnya mantap. "Apa?" kaget Darman dan Giselle. Giselle sampai mengangkat kepalanya dan menatap Momi Dira. "Iya, Momi mau kamu menikah lagi. Bukankah tidak masalah, laki-laki poligami? Kamu sangat mampu untuk itu." "Iya, memang tidak ada yang salah dengan poligami, tapi sampai kapanpun aku tidak akan pernah mau poligami. Bagiku cukup Giselle satu-satunya wanita dalam hidup dan aku gak butuh yang lain." "Sekarang apa Momi tidak mikir, gimana kalau posisinya dibalik? Apa Momi rela kalau Dedi nikah lagi?" "Darman jangan sembarangan ya kamu ngomong. Apa kamu mendoakan Dedi kamu nikah lagi? Kami ini jadi anak semakin kurang hajar saja." "Mom, aku tidak pernah mendoakan Dedi menikah lagi Mom. Momi aku mohon, jangan buat kesabaranku semakin habis, dan bersikap kurang ajar pada Momi," ujar Darman semakin mengepalkan kuat tangannya. "Kesabaran Momi yang sudah habis karena ulah kalian Darman. Sekarang Momi mau tanya pada Giselle, apa obat penyubur kandungan itu sudah habis?" Giselle diam saja, gak tahu mau jawab apa. "Kenapa kamu diam saja? Apa kamu sudah menyadari kesalahan terbesar kamu?" Marahnya kemudian membuka tasnya. Momi Dira mengeluarkan obat penyubur kandungan yang pernah diberikannya pada Giselle.
Momidira mengeluarkan obat penyubur kandungan yang pernah diberikannya pada Giselle. Momidira meletakkan obat itu dengan kasar di atas meja. Giselle sangat terkejut melihat obat penyubur kandungan itu. Giselle ingat, dia memang tidak pernah meminumnya dan meletakkannya di laci kamar Darmen hari itu. Begitu juga dengan Darmen, dia teringat tentang Giselle yang pernah menyinggung tentang obat itu. Obat itu adalah salah satu bukti, Giselle yang tidak mau menghargai Momi sebagai ibu mertuanya. Padahal niat Momi baik, memberikan obat ini padanya. Obat ini juga bukan obat asal-asal, obat ini Momi beli dengan harga yang mahal. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu malah membiarkannya begitu saja dan tidak mau meminumnya. Saya benar-benar sakit hati Giselle dengan apa yang sudah kamu lakukan Giselle. Gimana kamu mau hamil, kalau kamu juga tidak ada usaha sama sekali? Bahkan saat ada yang mau membantu kamu tolak mentah-mentah. Sekarang kamu mau alasan apa lagi Giselle kembali menundukkan kepalanya dan mengeratkan genggaman tangannya. Oh, obat itu yang Momi maksud, saya bisa menjelaskannya Mom. Ujar Darmen. Diam kamu Darmen, Momi butuh penjelasan Giselle, bukan penjelasan kamu. Tapi obat itu ada hubungannya denganku Mom. Momi lupa kalau aku dokter. Jelas aku yang sudah melarang Giselle meminum obat itu, karena Giselle gak boleh sembarangan minum obat. Sekalipun harganya sangat mahal, bukan berarti obat bisa sembarangan dikonsumsi Giselle. Semua ada aturannya Mom. Jelas Darmen tidak sepenuhnya berbohong. Kalau memang gak bisa diminum kenapa gak bilang pada Momi, dan kenapa kalian memilih diam saja? Pokoknya Momi gak mau tahu. Selama Giselle belum hamil, dia harus mengizinkan kamu nikah lagi, atau kalian cerai saja. MOM. Darmen tanpa sadar berteriak depan Mominya. Darmen benar-benar tidak suka Mominya mengucapkan kata cerai. Darmen berani kamu berteriak depan Momi. Kurang ajar sekali kamu. Pokoknya Momi gak mau tahu, Momi akan mencari gadis yang mau jadi istri kedua kamu. Tentunya yang bukan kampungan, miskin dan yang tidak bisa hamil seperti istri tidak tahu diri kamu ini. Momi pulang, ujarnya dan langsung bangun dari duduknya. Darmen semakin mengepalkan kuat tangannya melihat kepergian Mominya, sedangkan Giselle semakin menundukkan kepalanya. Air matanya sudah jatuh tanpa bisa dicegah. Hiks, Darmen seketika menoleh begitu mendengar Giselle terisak. Sayang, lirih Darmen dan langsung membawa Giselle ke pelukannya. Hiks, tangis Giselle seketika pecah. Darmen mengusap-usap punggung Giselle, berusaha memberi ketenangan pada Giselle. Sayang, maafkan Momi ya, dia sedang emosi makanya omongannya jadi gak kekontrol begitu. Ujar Darmen pelan. Hiks, sayang, aku juga minta maaf. Jika saja aku tidak meminta kamu merahasiakan kehamilan kamu. Semua ini tidak akan terjadi. Enggak, tidak salah apa-apa Hiks. Tidak akan menuruti keinginan Tante Dirakan. Tidak akan menceraikanku kan. Sayang, Darmen melepas pelukannya dan menatap dalam Giselle. Darmen menghapus air mata istrinya. Sayang, sampai kapanpun aku tidak akan pernah menceraikan kamu. Aku lebih baik mati daripada kita bercerai. Jangan begitu omongannya, rengek Giselle. Biar kamu tahu sayang, kalau aku gak pernah ada niatan sedikit pun bercerai dari kamu. Terus tentang poligami itu, sama sayang, aku sangat tahu diri aku sendiri, aku tahu apa yang membuat aku nyaman dan bahagia. Aku tidak akan mau melakukan apapun itu selama itu membuatku tidak nyaman. Meski harus menentang Momiku sendiri. Jadi jangan terlalu dipikirkan apapun yang dikatakan Momi oke? Iya, tapi bagaimana kalau kita kasih tahu tentang kehamilanku ini saja? Biar Tante Dira juga gak marah-marah terus. Aku juga ingin sayang, tapi kan kita juga sudah membahas ini sebelumnya. Yang aku takutkan keadaan akan semakin kacau kalau anak kita perempuan. Anak itu adalah satu anugerah terindah dalam hidupku, mau apapun jenis kelaminnya dan aku tidak mau,
saat dia masih dalam kandungan saja sudah dibenci oleh neneknya. Begitu juga dengan kamu, tampak luar kamu memang biasa saja, tapi dalam hati kamu, aku yakin kamu pasti menangis kalau anak kita dibenci. Hanya saja kalau kelakuan Momisa makin tidak terkontrol nanti, maka aku pasti akan memberitahukan tentang kehamilan kamu. Gimana, apa kamu setuju? Iya, setuju. Bagus, peluk lagi sini. Tanpa menunggu lama-lama Giselle langsung memeluk erat suaminya. Yang sabar ya sayang, keadaan ini tidak akan begini terus. Aku juga yakin suatu saat nanti Momi pasti akan menyayangi kamu layaknya menantunya sendiri. Amin. Makasih selalu saja sudah menjadi otang yang terdepan untuk membelaku. Itu harus sayang, kamu itu adalah istriku, tanggung jawabku. I love you istriku, ujar Darman kemudian mengecup rambut Giselle. Senyum Giselle mengembang, hatinya seketika berbunga-bunga. Jarang-jarang Darman mau mengucapkan cinta, dan sekali kata cinta itu terucap, rasa bahagianya sampai ke relung hati terdalam. I love you too bersambung.